Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, dengan kasih-Nya memelihara saya dan saudara. Mari siapkanlah hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih. Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami. Mohon kuasa Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti firman dan hidup melakukan firman Tuhan. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab Amsal pasal 9 ayat 6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Saudara, kitab Amsal adalah kitab tentang pengajaran yang mengandung penyataan Allah, yang merupakan kesaksian tentang Allah dan kehendak Allah. Pengajaran ini harus diberikan kepada semua orang percaya, karena pengajarannya membawa seseorang kepada sikap hidup yang takut akan Tuhan. Dan sikap hidup ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Buanglah kebodohan. Apa maksudnya? Ini berkaitan dengan pengajaran moral, karena kenyataan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ada orang-orang muda, ada keluarga, bahkan bangsa itu sendiri sepertinya sudah kurang peduli dengan moral. Begitu banyak orang hidup dalam kebodohan. Saudara, apa itu kebodohan? Efesus pasal 4 ayat 17-20 menjelaskan tentang kebodohan manusia. Adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia, yang pengertiannya gelap, yang kata-katanya kotor, yang tidak memuliakan Tuhan, yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, yang hidup menyerahkan diri kepada hawa nafsu, yang hidup mengerjakan segala hal yang cemar. Oleh penulis Amsal, semua ini harus dibuang setiap hari. Orang percaya, umat Tuhan harus membuang kebodohan itu. Mengapa? Karena orang yang hidup dalam kebodohan berarti orang itu hidup di dalam dosa. Rohaninya mati dan upahnya adalah maut yang kekal. Saudara, buanglah kebodohan. Membuang artinya melepaskan, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Seperti sampah itu harus kita buang, karena kebodohan adalah sumber penyakit yang mematikan. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Saudara, dengan membuang kebodohan, maka saya dan saudara umat Tuhan itu memperoleh hidup. Ada kehidupan baru. Karena Tuhan Yesus Kristus hadir dan memerintah dalam hidup saya dan saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir dan memerintah di dalam kehidupan kita, maka segala pikiran, perkataan, dan perbuatan umat Tuhan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup adalah untuk memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat. Saudaraku, seorang tokoh besar dalam perkembangan gereja, Saulus menjadi Paulus. Dia telah membuang kebodohannya sebagai seorang pembunuh. Dia menerima Tuhan Yesus dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus, sehingga hidup Rasul Paulus,
hidup yang memuliakan Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat. Saudaraku, buanglah kebodohan dan hiduplah baru di dalam Tuhan. Mengakhiri perenungan kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong, memampukan kami hidup dalam firman dan melakukannya. Hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan menyertai, memberi keselamatan atas segala pekerjaan kami. Mohon Tuhan memberkati dan memberi keberhasilan atas segala usaha dan kerja kami. Mohon Tuhan menolong, memberikan kami kesuksesan sebagai siswa dalam belajar meraih cita-cita. Mohon Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mohon Tuhan memberikan jalan keluar atas kesulitan, atas masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kami yang sedang bergumul atas pekerjaan, mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Bapa, sehat-sehatkanlah kami semua, keluarga kami, anak, orang tua, istri, suami. Bapa, inilah doa kami, seruh kami, mohon ampun dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan sukacita, dengan iman. Berkat Tuhan telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.